Oke, jadi di sini kita bahas daya dukung buat tiang pancang. Nah, buat tiang pancang itu ini rumus-rumusnya. Jadi buat daya dukung ujung, pertama kita cari daya dukung ujung. Nah, daya dukung ujung itu kalau buat yang tiang pancang itu ada dua rumus. Nanti di akhir itu diambil yang paling kecil, yang lebih kecil nilainya yang diambil. Di sini kalau QP1 rumusnya yang ini. Oke. Jadi yang dibutuhin itu dalam rumus itu ada AP, key action, and key. Itu sih. Buat cari N key itu kita pakai ini, sudah geser. Oh iya, ini rumus buat yang ujung tiang pancangnya itu ada di pasir. Kalau di Lampung itu beda rumusnya. Ini buat di pasir. Makanya pakainya itu angle friction. Oke. Jadi kalau AP itu luas penampang ujung tiang. Key action ini kita dapetinnya, key action itu tegangan vertikal efektif. Jadi kita dapetinnya itu pakai cara ini key action. Rumus tegangan vertikal efektif itu gamma 1 dikurang gamma W dikali tebal lapisan. Itu dia. Karena di sini itu sampai lapisan 6, kita hitungnya sampai lapisan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ujung tiang pancangnya itu ada di lapisan 6, jadi kita hitungnya sampai lapisan 6. Kalau misalnya tiang pancangnya itu ujungnya di lapisan 5, hitungnya sampai lapisan 5. Kalau misalnya ujungnya sampai lapisan 10, hitung sampai lapisan 10. Begitu. Habis itu udah tinggal ngikutin rumus. AP dikali key action dikali N key. N key dapat dari tabel. Buat key P2 itu rumusnya yang ini. Oke. Ini 5 ketentuan N key dapat dari angle friction, dari sudut geser. Habis itu sama ini tan habis itu sama ya tan dari angle friction itu sudut geser itu dapat KP. Jadi kalau AP ini nggak diikutin nih, ini nggak diikutin, jadi cuma yang key action sama N key, atau ini cuma yang di dalam kurung, itu dapatnya KP kecil. Setelah dikalikan luas penampang ujung tiang, itu jadi daya dukungnya. Begitu. Nah, karena di sini itu nggak ada yang punya satuan Newton, kilonewton begitu, ini udah langsung ditetapkan dari
formulanya kalau hasil dari yang di dalam kurung ini itu satuannya ton per meter kuadrat. Jadi di sini kita dapat satuannya ton, bukan kilonewton. Makanya di sini kita ubah dulu jadi kilonewton. Dari ton ke kilonewton itu dikali 10. Selanjutnya buat daya dukung selimut, itu yang dibutuhin. Jadi daya dukung selimut itu AS dikali FS. FS dari lapisan tanah lempung sama lapisan tanah pasir itu beda rumusnya. Kalau FS buat tanah lempung, itu rumusnya yang ini. FS buat tanah pasir itu yang ini rumusnya. Kalau AS itu keliling dari penampang ujung tiang dikali tebal lapisan tanah yang lagi dihitung. Ini di sini kan diameternya itu 40 cm, 0,4 meter. Kelilingnya itu 1,3 meter. Tebal dari lapisan tanahnya itu 3 meter. Jadi AS itu P dikali L. Dapatnya 3,9. Alpha didapat dari grafik. Ini grafiknya. Grafiknya itu acuannya itu dari CU. Ini CU. Jadi acuan buat nyari alfa. Di sini alfanya dapatnya 1,2 dari CU 5. Ini CU, yang atas ini CU. Ini alfa. Ini buat masukin ke sini itu si CU-nya dibagi 100. Oke. Buat nyari ke sini si CU dibagi 100 dulu. Makanya di sini tuh ini kan 1 koma. Jadi CU yang ada di parameter kita itu dibagi 100. Baru dicari dari sini si alfanya pakai si CU yang udah dibagi 100. Kalau ini kan 5 dibagi 100 0,05. Ini jadi dia tuh letaknya poinnya itu di sekitar sini. Nih. Ditarik ke bawah terus sampai nyentuh garis yang atas, yang ini. Kayak yang ini nih. Ini deh. Ini kan 50 ya. 50 buat lapisan ketiga. 50 itu letaknya di sini, ditarik ke bawah sampai ke garis yang atas. Ini garis grafik yang atas konkret. Itu ditarik ke samping, nanti dapat nilainya. Itu begitu. Dapat nilainya nanti dimasukin ke sini, tinggal ini tinggal kita cari FS. FS itu alfa kali CU. Kalau buat yang lempung, ini dapat FS. QS itu AS dikali FS. Sudah dapat QS-nya. Daya dukung selimutnya dapat. Begitu untuk lapisan yang lempung. Kalau buat lapisan pasir itu rumus FS-nya yang ini. Nah, di sini kita perlu K sama delta. Terus juga ini tegangan efektif vertikal. Kalau buat yang ini, karena kita
nanti dulu yang K sama delta dulu deh. Nah, AS itu sama cara nyarinya, yang beda itu cuma FS-nya. K itu K sama delta itu bisa dicari dari tabel ini. Tabel Tomlinson. Tuh. Kalau aku cari K-nya itu pakai interpolasi. Cari nilai K pakai interpolasi. Jadi kan itu tadi Jadi kan di sini tuh buat beton K-nya itu 1 sampai 2. Jadi di sini aku masukin 1 sampai 1,2 1,2 sampai 1,4 1,4 sampai 1,6 1,6 sampai 1,8 1,8 sampai 2. Nah, terus kan ini NSPT-nya itu 50 kalau yang punya aku itu di interpolasi pakai forecast X-nya itu 50, terus Y data yang ini karena rentangnya 30 sampai 50, karena NSPT-nya 50 jadi pakai rentang yang 30 sampai 60 30 sampai 50. Nah, dapatnya 1,8. Kalau misalnya NSPT-nya misalnya 40, dapatnya 1,7. Seperti itu. Kalau nyarikannya aku begitu. Setelah itu buat nyari delta itu tinggal 3/4 dikali angle friction dikali sudut gesernya ini 45, jadi di sini tinggal 3/4 dikali sama sudut gesernya, udah dapet ini. Nah, kalau buat yang tegangan efektif vertikal di sini itu sama kayak key accent yang tadi di daya dukung ujung, cuma bedanya di lapisan akhir ini ketebalan dari lapisannya itu dibagi 2. Kenapa? Ayo. Jadi kan kalau ujung itu udah pasti di ujung ya. Pasti di ujung. Itu titiknya itu di ujung. Nah, sedangkan ini kan selimut. Selimut itu kan pakai ketebalan. Yang tebalnya itu segini. Jadi kita ambil tengahnya, bukan ujungnya, tengahnya. Gitu. Hanya itu diambil tengahnya. Makanya dibagi 2. Sudah begitu. Terus itu cari FS itu ini K dikali tegangan vertikal efektif dikali tan dari delta. Habis itu udah enter, dapat QS-nya itu AS dikali FS, dan setelah itu kita tadi pilih yang mana yang lebih kecil, ternyata yang ini yang dipakai, dimasukkan ke sini, terus QS, kalau QS ini jumlah dari QS setiap lapisan, itu tinggal dijumlahkan. QU
itu QP ditambah QS, FK-nya 2,5, QAL itu QU dibagi FK. QAL itu QU dibagi FK. FK faktor keamanan. Nah, ini kan KN tambah keton. Begitu. Selesai deh dukung yang panjangnya.